eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Duel antara Timnas Indonesia melawan Filipina dalam pertandingan penutup Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menjadi momen spesial bagi Calvin Verdong. Ini adalah debutnya di tim senior, dan ia turut berkontribusi terhadap kemenangan manis 2-0, yang sekaligus mengantarkan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga. Calvin Verdong merupakan pemain berkualitas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Ia bermain sebagai bek kiri untuk NEC Nijmegen di liga tertinggi Belanda, dan musim ini menjadi salah satu yang terbaik dalam karier profesionalnya. Calvin tak tergantikan di timnya dan bahkan berhasil membawa NEC Nijmegen melaju ke final KNVB Belanda, meskipun mereka harus merelakan kemenangan dengan kalah 0-1 dari mantan klubnya, Feyenoord Rotterdam. Di klasemen Eredivisie, NEC Nijmegen pun menempati posisi 6, sebuah prestasi luar biasa bagi pemain Timnas Indonesia. Sebelum resmi menjadi bagian dari Timnas, pelatih Shin Tae-yong rela terbang ke Belanda untuk menunggu Calvin Verdong setelah pertandingan. Dengan penuh keyakinan, Shin Tae-yong meyakinkan Calvin untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka pun menyempatkan diri berfoto bersama setelah kemenangan 2-0 yang diraih NEC Nijmegen atas Heerenveen. Mari kita telusuri kisah dan perjalanan karir sepak bola Calvin Verdong sebelum ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Benarkah ia pernah berduel dengan Kylian Mbappe? Yuk, simak ulasan menarik dalam video kali ini. Calvin Verdong adalah pemain Timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan melalui program naturalisasi. Ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Aceh, tepatnya di Meulaboh. Selain itu, leluhurnya, yaitu kakek dan nenek Calvin, juga merupakan asli Indonesia, sementara ibunya berasal dari Belanda. Calvin lahir di Dordrecht, Belanda, pada 26 April 1997. Meskipun dalam keluarganya tidak banyak yang terlibat di dunia sepak bola, hanya dirinya yang berkarir di olahraga ini, bakat atletiknya tampaknya sudah ada sejak kecil. Ia memiliki seorang kakak yang merupakan atlet kickboxing terkenal di Belanda. Sejak kecil, Calvin sudah menyukai sepak bola dan mulai menendang bola bersama teman-temannya, merasakan bakatnya ketika bermain di lapangan. Calvin mulai mengenal sepak bola secara lebih serius pada usia 7 tahun, bergabung dengan klub lokal di kota kelahirannya, SC Amstelwijk dan VV Wieldrecht. Ia kemudian melanjutkan karirnya dengan bergabung di Akademi Feyenoord, di mana ia berlaga di tingkat Akademi U17, U19, serta tim senior. Pada tahun 2015, Calvin mendapat kesempatan berharga ketika dipanggil ke skuad senior Feyenoord Rotterdam. Sayangnya, selama berkarir di Feyenoord, ia lebih sering dipinjamkan ke klub-klub lain. Pada tahun 2016, Calvin resmi dipinjamkan ke PK Zwolle, klub Liga Belanda lainnya, selama 1 musim. Setelah kembali ke Feyenoord, ia kembali dipinjamkan, kali ini ke NEC Nijmegen untuk 1 musim. Musim berikutnya, ia juga dipinjamkan ke FC Twente. Pada tahun 2020, Calvin dilepas dengan status bebas transfer ke klub tertinggi Liga Portugal, FC Famalicão. Setelah 1 musim di Portugal, ia kembali dipinjamkan ke NEC Nijmegen. Merasa lebih cocok dengan atmosfer sepak bola Belanda, Calvin akhirnya dikontrak secara permanen oleh NEC Nijmegen setelah masa pinjamannya berakhir pada Juli 2022. Hingga saat ini, ia terus memberikan yang terbaik untuk klubnya. Selama periode keduanya di NEC Nijmegen, Calvin Verdong berhasil menemukan performa terbaiknya. Ia dipercaya sebagai pemain inti di posisi bek kiri dan menjadi sosok yang tak tergantikan. Meskipun sebelumnya tidak termasuk dalam pilihan utama saat membela Feyenoord, Calvin mengenang debutnya di klub tersebut dengan bangga. Saat berusia 17 tahun, ia ikut berpartisipasi dalam final Piala Johan Cruyff, di mana Feyenoord berhasil meraih kemenangan. Piala Johan Cruyff merupakan pertandingan antara juara Eredivisie melawan juara KNVB.
dan Calvin Verdonk menjadi bagian dari starting 11 Feyenoord saat melawan PSV Eindhoven. Dalam pertandingan itu, ia bermain di bawah kepemimpinan legenda Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie, yang menjadi kapten tim. Feyenoord akhirnya memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Di tingkat internasional, Calvin Verdonk telah merasakan pengalaman bermain untuk timnas Belanda di semua level usia, mulai dari U15 hingga U21, dengan total 50 caps dan mencetak 4 gol. Ia berbagi banyak cerita tentang perjalanan kariernya di YouTube bersama Yusa Nugraha, termasuk pengalamannya di timnas Belanda. Salah satu momen berkesan yang ia alami terjadi pada Euro U19 tahun 2016, ketika ia berhadapan dengan Kylian Mbappe muda dalam pertandingan melawan Prancis. Dia luar biasa, puji Calvin Verdonk. Belanda dan Prancis berada di grup B pada Euro usia 19 tahun 2016. Dan Calvin diturunkan sebagai starter dalam laga itu. Sayangnya, timnas U19 Belanda mengalami kekalahan telak 1-5, yang membuat mereka tersingkir dari turnamen setelah hanya mampu menempati posisi ketiga di fase grup. Tidak hanya Kylian Mbappe, Calvin Verdonk juga pernah menghadapi pemain hebat lainnya, yaitu Renato Sanches, saat bertanding di Euro U17 melawan Portugal. Dia sangat bagus saat masih muda. Jelasnya tentang pemain yang kini membela AS Roma. Meskipun sudah pernah membela timnas Belanda di level junior, Calvin belum pernah merasakan panggilan untuk bermain di level senior. Hal inilah yang memungkinkannya untuk melakukan naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia demi memperkuat skuad Garuda. Sebelum dinaturalisasi, pemain dengan tinggi 174 cm ini mengaku sudah pernah ke Indonesia, tapi untuk liburan ke Bali, dia menyebut orang-orang di sana sangat baik dan makanannya sangat enak. Calvin Verdonk biasanya bermain sebagai bek kiri dalam skuad, namun dia juga bisa bermain sebagai bek tengah hingga gelandang bertahan. Calvin Verdonk dikenal memiliki spesialisasi free kick yang bisa diandalkan. Terbukti ia beberapa kali bisa mencetak gol melalui free kick sebagai bek. Dia memiliki naluri mencetak gol yang cukup baik jika di total Calvin Verdonk mengemas 13 gol dan 14 assist dari 265 penampilan sepanjang karir klub profesionalnya. Sungguh luar biasa. Pemain Indonesia mempunyai penampilan yang cukup banyak di kasta tertinggi Liga Eropa. Nama Calvin juga sempat masuk dalam daftar pemain keturunan Indonesia yang dirilis oleh Kemenpora tahun 2017 lalu untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF U22 tahun 2019. Namun impiannya untuk mengenakan jersey timnas Indonesia harus pupus, karena namanya tidak termasuk dalam daftar 23 pemain yang bakal menjadi skuad Garuda Muda. Saya tidak pernah dihubungi, saya ingin berbicara dengan mereka. Tetapi saya tidak tahu orang yang tepat, ungkap Calvin saat itu. Dan pada bulan Maret bulan ini, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menunjukkan ketertarikan pada sosok Calvin Verdonk. Coach Shin bahkan menyempatkan diri menyaksikan aksi Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen dalam kunjungannya ke Belanda. Iya benar, waktu itu Coach Shin menungguku sampai pertandingan selesai. Dan kita bertemu setelah pertandingan, dan kita foto diunggah di Instagramnya. Ujar Calvin Verdonk di kanal YouTube Yusa Nugraha. Shin Tae-yong menanyakan kepastian asal-usul keluarga Calvin Verdonk. Dan apakah ia benar mempunyai garis keturunan Indonesia? Mungkin ini juga yang membuat Calvin Verdonk sangat yakin untuk bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Dan pada bulan Juni, Calvin Verdonk resmi menjadi warga Indonesia. Melalui program naturalisasi, ia langsung hadir di gedung DPR RI. Dalam rapat tersebut pertama kali saya datang ke Indonesia. Saya langsung merasa seperti berada di rumah. Saya merasakan cinta dari banyak orang. Saya juga sudah berbicara dengan beberapa orang dalam tim nasional. Jadi saya sudah tahu beberapa orang di dalam tim. Mereka memberikan cerita bagus tentang Indonesia dan tentang tim ini. Calvin Verdonk ingin memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat dan menjadi sumber motivasi serta contoh bagi banyak orang. Ia bertekad tidak hanya bersinar di lapangan, tetapi juga di luar pertandingan. Calvin bercita-cita untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Indonesia, dan ia berkomitmen untuk membantu pemain lokal berkembang. Salah satu tujuannya adalah berkontribusi dalam membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia
terutama untuk memperkuat posisi sayap kiri yang biasanya diisi oleh Pratama Arhan, Nathan Cho-aon, dan Shane Pattinama. Pada tanggal 11 Juni, Calvin Verdong resmi menjalani debutnya di Timnas Senior Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepadanya untuk tampil sebagai starter di sektor sayap kiri yang sebelumnya sering dihuni oleh pemain lain. Sayangnya, Calvin tidak dapat menyelesaikan pertandingan sepenuhnya karena harus ditarik keluar pada menit ke-67 akibat kram yang terjadi 2 menit sebelumnya. Meskipun demikian, Shin Tae-yong merasa sangat puas dengan penampilan Calvin. Ia mengakui bahwa debut di timnas bukanlah hal yang mudah, dan Calvin masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Calvin menunjukkan performa yang sangat baik di pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia. Meskipun ada perbedaan waktu dan lingkungan, ia tetap mampu memberikan penampilan profesional, kata Shin Tae-yong. Setelah pertandingan, Calvin Verdong menyampaikan kegembiraannya. Saya sangat senang bisa menjalani laga pertama saya di sini. Semoga ada banyak pertandingan lagi yang bisa saya ikuti bersama timnas Indonesia di masa depan, ujarnya. Calvin juga menceritakan tantangan yang dihadapinya. Rasanya menyenangkan bisa bermain di sini, tapi saya banyak berkeringat karena hujan di Belanda tidak seperti ini. Di babak kedua, kaki saya mengalami kram, jelasnya. Hasil pertandingan ini memastikan Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah finish sebagai runner-up grup F. Calvin menegaskan bahwa ia tidak akan takut menghadapi siapapun di babak selanjutnya, meskipun bertemu lawan-lawan yang kuat. Saya berharap timnas Indonesia bisa melaju hingga putaran akhir dan bermain di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Terima kasih kepada skuad Garuda yang telah membawa nama Indonesia ke kancah dunia, dan terima kasih kepada Calvin Verdong, tutupnya dengan penuh harapan.